adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat di rumah? Ya. Alhamdulillah. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan interview hari ini. Jadi tujuan dari kegiatan interview hari ini adalah kita berbincang-bincang tentang bagaimana sikap Bapak selaku pemimpin di sini, selaku kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Pak ya. Khususnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral gitu. Mohon izin, jadi kegiatan ini saya rekam nanti untuk dilakukan analisis terhadap hasil dari proses interview ini Pak. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan rujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema yang pertama masalah etika ataupun yang rujukan moral, ya. Itu yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalah-masalahnya. Masalah itu kita cari akarnya dengan cara yaitu kita menggali informasi-informasi dari pertama yaitu yang bersangkutan. Yang kedua kita cari dari informasi dengan tetangga atau lingkungan sekitar. Yang ketiga kita gali informasi-informasi dari guru-guru yang dekat dengan dia ataupun teman-teman dekat dari dia. Nah, untuk menggali informasi ini sebagai bahan untuk pengambilan keputusan nantinya. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa langkah yang kita lakukan, yaitu yang pertama dengan yang menggali informasi dari orangnya langsung, yang kedua untuk ada dari lingkungan ataupun tetangga sekitarnya, yang ketiga dari guru yang paling dekat dengan dia yang mungkin bisa curhat, dan yang terakhir dengan teman dekat dia. Nah, untuk informasinya masalah kebenarannya yang benar. Oke. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya di satu sisi hal itu benar, di satu sisi lagi di sisi lain juga hal itu benar. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan? Dari dilema ini kita perlu juga mengambil keputusan itu dengan sangat hati-hati. Yang pertama, kita dengan menggunakan yaitu undang-undang yang berlaku di Sisdiknas dan juga masalah disiplin pegawai. Nah, dari disiplin pegawai itu sudah ada peraturannya, istilahnya bagi pelanggar-pelanggar itu sudah ada sanksinya di situ. Cuma artinya di situ masih ada ya cara-cara lain selain daripada itu, juga kita juga mengacu kepada tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah yang kita buat, kita sepakat bersama itu juga merupakan suatu acuan untuk langkah-langkah keputusan. Yang ketiga yaitu masalah kebijakan sekolah. Nah, kebijakan sekolah yang penting. Jadi peraturan juga sangat penting. Artinya tata tertib sekolah kita laksanakan, tapi masih ada kebijakan-kebijakan. Artinya kalau memang itu sama-sama baik, artinya walaupun itu dia tidak masuk, artinya supaya jangan sampai dia tidak masuk sekolah, anak jadi korban, lalu nanti itu kebijakan bisa sekolah yang berlaku. Nah, itu yang bisa. Jadi selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selain itu tadi? Kalau langkah-langkahnya prosedurnya yaitu pertama kita menganalisis atau mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh guru tersebut.
Yang kedua, merumuskan dengan guru-guru senior ya yang ada di sekolah kita. Bila perlu, tidak menyelesaikan, perlu kita tambah lagi dengan kan kita punya komite sekolah. Nah, komite sekolah kita libatkan. Jadi adanya keterlibatan semua pihak Pak ya? Iya. Kalau memang itu rumit. Selanjutnya, untuk mengambil keputusan atau kebijakan dari sekolah itu yang seadil-adilnya berdasarkan daripada informasi, supaya jangan nantinya jadi memberatkan atau kita salah mengambil keputusan. Jadi dalam langkah itu kita anukan perumusan bersama, kita duduk bersama untuk meneliti masalah tersebut, supaya dalam pengambilan keputusan itu tidak salah langkah kita, untuk menjaga nantinya kalau ada permasalahan berikutnya itu tidak menjadi bumerang bagi kita. Jadi hal-hal apa yang selama ini menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak? Kita bersama yaitu duduk bersama, bermusyawarah. Bersama. Ya, duduk bersama, bermusyawarah, yaitu mencari solusi yang terbaik dari hasil-hasil identifikasi permasalahan tersebut. Kita rundingkan bersama dari guru senior, komite sekolah, bila perlu tokoh masyarakat yang mempunyai kewibawaan atau mempunyai pengalaman yang telah menangani kasus-kasus yang demikian itu. Jadi kita libatkan baik itu komite sekolah maupun tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, kita manfaatkan, kita minta bantu. Kalau memang sekolah tidak mampu, nah itu kita libatkan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau terkait dilema etika ini Pak, tantangan apa yang paling berat Pak? Kalau tantangannya yaitu yang paling berat itu pertama, kita dalam mengambil keputusan. Apabila kita salah langkah dalam keputusan pertama, itu nantinya akan menjadikan pengambilan langkah yang berikutnya akan menjadi dilema bagi kita, karena nantinya kemungkinan ada guru yang kenapa Pak yang dulu itu masih diizinkan seperti ini, tapi kita sini itu tantangan. Iya, ketidakadilan. Makanya kita perlu yang untuk kebijakan yang seadil-adilnya. Lalu masih ada lagi itu harus jeli, ya, harus jeli dalam dan perlu kita berhati-hati dalam pengambilan keputusan tersebut, supaya ya nantinya jangan menjadi beban kita lagi lah. Artinya pengalaman yang ada itu menjadikan satu pegangan bagi kita atau pembelajaran bagi kita untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang kalau ada kasus yang sama. Jadi memikirkan jangka panjangnya juga Pak ya? Iya, artinya kita jangan sampai nantinya kita tuh dalam proses ini kita salah langkah, nantinya kita ambil keputusan berikutnya mau kita rubah, akhirnya kita banyak mendapatkan protes atau karena sudah jadi tradisi. Nah, lalu itu menjadi dilema bagi kita. Oke, ada trik nggak Pak? Ada tips nggak? Jadi ketika ada suatu kasus yang berhubungan dengan dilema etika, apakah Bapak punya trik tersendiri dalam penyelesaiannya, atau mungkin kalau memang ada kasus langsung diselesaikan seketika atau perlu waktu tertentu Pak? Dalam trik-trik untuk menyelesaikan masalah ini kita tidak dapat langsung begitu ada permasalahan langsung kita panggil atau kita selesaikan di tempat, itu tidak mungkin, karena kan kita perlu waktu. Makanya tadi dari awal kita akan identifikasi masalah tersebut, nah supaya kita bisa mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, jadi perlu penjadwalan, artinya setelah kita mengidentifikasi, mengumpulkan data, nah lalu baru kita jadwalkan untuk kita adakan pertemuan dan pengambilan keputusan. Jadi ada pihak lain nggak Pak, atau faktor tertentu nggak yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Oh, ada. Kita tidak bisa memutuskan sendiri. Nah, apalagi sekolah ini satu lembaga, kita punya guru-guru yang senior, yang mungkin sudah banyak juga menangani masalah-masalah. Artinya itu bisa kita libatkan untuk mengambil masalah ini. Juga komite sekolah yang sudah terpilih. Nah, itu supaya beliau juga tahu komite sekolah kita misalnya ada masalah, jangan tahu ke sini aja. Misalnya ada masalah juga sudah tahu, dilibatkan. Juga termasuk tadi yang dikatakan tadi, juga termasuk tokoh masyarakat yang mempunyai pengalaman atau mungkin tokoh masyarakat atau yang mempunyai wibawa untuk pengambilan keputusan.
yang juga kita libatkan. Artinya dengan beberapa unsur ini mudah-mudahan kita dari sekolah ini tidak salah dalam pengambilan. Sudah tidak ada pihak yang dirugikan Pak ya? Iya. Oke. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak? Jadi selama dilema etika ini kan termasuknya masalah yang pelik nih. Iya, Nah, betul. artinya di situ dengan adanya kasus tersebut kita dapat kita tarik untuk pembelajarannya. Artinya di situ juga kita perlu setelah kita berikan keputusan kalau memang dia dinyatakan ada bersalah, nah itu ada yang harus kita buat lagi konsekuensinya, misalnya kita berikan teguran. Nah, baik teguran itu teguran lisan maupun teguran secara tertulis, supaya istilahnya kalau tulis yang ringan, misalnya yang ringan artinya itu cukup dengan teguran lisan. Kalau yang sudah sedang itu perlu tertulis, artinya sudah yang berat itu sudah harus menggunakan surat pernyataan. Jadi intinya sebagai suatu proses evaluasi Pak ya dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil sebelumnya. Iya, nah itu istilahnya kan dari pengambilan keputusan itu ada beberapa hal, yaitu yang perlu misalnya memang kasusnya ringan, artinya tidak terlalu merugikan pihak lain, nah itu cukup dengan teguran lisan. Kalau memang ada yang dirugikan, tapi memang ini sama-sama juga kepentingannya sama, artinya sebagai buah makan buah si malakama juga kan, kalau dia dikerjakan emak mati, nggak dikerjakan bapak mati. Artinya juga itu juga dilema yang sangat rumit, tapi kita perlu hati-hati. Jadi dari evaluasi ini hanya pengambilan keputusan juga yang hati-hati. Jadi dengan menggunakan teguran lisan, tertulis, dan terakhir apabila memang kasus yang berat perlu mengadakan surat pernyataan dengan bermaterai. Artinya kita bikin pernyataan dan mau menandatangani apapun berkaitan walaupun itu sebenarnya apakah tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu aja kira-kira. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadikan sebagai bahan pelajaran juga untuk saya pribadi dalam belajar terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Laskar pelangi takkan terikat waktu bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hair, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Tugas lancar ya? Lancar Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya terima kasih banyak ya Pak ya, karena sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kegiatan interview. Jadi tujuan kita interview hari ini adalah berbincang-bincang sebentar tentang bagaimana sikap Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terutama nantinya adalah kasus yang terkait dengan hal-hal yang sama-sama benar atau yang namanya dilema etika, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan antara benar dan salah atau yang disebut dengan rujukan moral. Oke, mohon izin Bapak, sebenarnya untuk kegiatan hari ini saya minta izin untuk mendokumentasikan karena ini nanti hasil video dari kegiatan hari ini akan saya analisis gitu ya. Siap. Oke Pak, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atau mengenali mana kasus yang termasuk dalam dilema etika atau mana kasus yang tergolong dalam rujukan moral? Sama. Kalau dalam dilema etika ada di satu sisi hal itu benar, dan di satu sisi lain juga benar. Biasanya kita itu banyak sekali terjadi kepada rekan-rekan guru kita, dimana ini tugas sekolah, sedangkan ini tugas kita dengan masyarakat atau tetangga. Biasanya ada tetangga yang meninggal, sementara kita kan harus
sekolah pagi. Di situ ya disitulah yang biasa yang Sering terjadi, Pak, ya? yang Ya. bertentangan dengan ketika kita Nah, kalau bujukan moral nih gimana, Pak? kalau bujukan moral biasanya antara Suatu hal yang suatu hal yang benar dan suatu hal yang salah. Artinya yang salah itu yang salah di dalam peraturan. Misalnya kita Oke. terlambat karena alasannya yang kurang tepat. Iya, betul. Kalau alasannya sudah tepat Nggak jadi masalah. nggak jadi masalah ya. Bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi dilema seperti itu, Pak. Satu sisi benar, sisi lain juga benar. Yang pertama kita harus memperhatikan dampak jangka panjangnya. Oke. Yang kedua berdiskusi dengan rekan guru-guru yang ada. Jadi tidak diputuskan sendiri gitu, Pak ya? Tidak bisa, seharusnya tidak bisa. Kan kita bisa minta pendapat bapak pengawas gitu untuk memutuskan suatu masalah ini. Langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Biasanya kita mengambil keputusan berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, yang kedua dan kita melihat dampak jangka pendeknya seperti apa, atau kita lihat juga dampak jangka panjangnya seperti apa. Nah, nanti baru kita putuskan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dengan dilema etika ini, Pak? Yang pertama kita mengidentifikasi permasalahan yang ada. Oke. Permasalahannya itu ada yang ringan, sedikit berat dan berat. Biasa kan itu terjadi kepada rekan-rekan guru kita. Ya, kita harus menyelesaikan dengan aturan yang sudah ada. Aturan sudah ada kan sudah jelas tertera dalam peraturan. Oke, Pak, jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih, Pak? Tantangan bagi diri Bapak sendiri sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Tantangan yang paling berat itu adalah antara keadaan pada aturan melawan rasa kasihan. Kita contoh misalnya kita ingin disiplin, ada rekan guru kita yang baru melahirkan, kan sudah masa cuti sudah habis. Nah, mau kita paksakan cepat datang sekolah, kasihan juga. Nah, habis itu kan ada juga yang sudah agak tua misalnya kalau musim hujan kena hujan sakit. Ya, nggak bisa kita paksakan. Itu Pak yang biasa kita temukan di masyarakat. Jadi di satu sisi mereka harus disiplin, di sisi lain kita ada punya rasa kasihan gitu, Pak ya? Ya, kasihan juga. Kasihan, kemudian diberilah toleransi gitu ya sesekali. Ya. Oke, jadi nih Pak, ketika ada suatu permasalahan, apakah Bapak langsung mengeksekusi atau memutuskan suatu keputusan, atau mungkin Bapak perlu waktu lain untuk mengambil keputusan? Kita lihat dulu, harus segerakah, apakah bisa kita rundingkan ya, tunda dan rundingkan bersama teman-teman. Kalau misalnya keputusan itu yang menyangkut tentang individu aja, mungkin kita sebagai pimpinan bisa langsung. Tapi kalau menyangkut tentang kepentingan bersama murid dan guru, kita harus musyawarah dulu dengan rekan-rekan guru yang lain. Oke, jadi ketika itu terkait tentang si diri si A atau individu mungkin bisa langsung dieksekusi gitu Pak ya. Tapi ketika itu terkait tentang kepentingan orang banyak, maka itu harus dimusyawarahkan gitu ya. Bisa bersama yang lain. Oke Pak. Jadi kemudian adakah faktor atau seseorang atau mungkin pihak lain nih Pak yang selama ini bisa membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika ini? Kalau masalah itu otomatis rekan-rekan guru yang senior yang perlu kita minta pendapat mereka dan para pengawas lah gitu. Dan rekan-rekan kepala sekolah yang
senior juga kita mintai pendapatnya bagaimana permasalahan ini dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, karena kita selalu belajar kepada yang lebih tua. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan hari ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam hal mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini, Pak? Ya, untuk mengambil suatu keputusan harus satu, kita harus memperhatikan kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Ya, jangan kita mengambil keputusan tanpa ada musyawarah. Tidak sepihak gitu, Pak ya. Iya, jadi tidak ketika sepihak. itu terkait dengan kepentingan orang banyak, maka perlu untuk dimusyawarahkan gitu ya. Iya, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Hair karena telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan.